Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep puding jambu merah. Tampilannya sangat cantik ya teman-teman, unik, mewah dan kekinian. Kreasi terbaru puding jambu merah ini rasanya enak, segar, dan creamy. Cara buatnya sangat mudah dan bahannya sangat ekonomis. Jadi cocok banget buat ide jualan, hantaran, atau disajikan saat berbagai acara. Dan cocok juga dijadikan ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur. Ini akan Mama ambil putihnya saja ya teman-teman. Putih telur ini akan Mama mixer sampai berbusa, putih dan kaku. Mixer dengan kecepatan sedang sekitar 3 menit. Ini sudah cukup. Nah, teksturnya sampai seperti ini, putih dan kaku. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan panci, masukkan 150 gram gula pasir. Ini opsional ya teman-teman, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain, ini setara 7 gram. Agar-agar ini tanpa rasa dan tanpa warna. Kemudian aduk dahulu sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 saset SKM putih atau susu kental manis putih. Ini setara 38 gram. Dan 600 ml santan. Santan ini didapat dari 1 bungkus santan instan yang kecil plus air. Sebelum dimasak, aduk dahulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masak dengan api sedang. Sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, lalu matikan api kompornya. Aduk dahulu sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya tuang langsung ke putih telur saat masih panas ya, supaya putih telur matang. Oh iya, beri vanili bubuk atau cair sekitar setengah sendok teh supaya nggak bau amis. Maaf ya, saat memasukkan vanili nggak kereko. Selanjutnya mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata. Rapikan dahulu samping wadah menggunakan spatula supaya tercampur dengan baik. Mixer kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan kue talam. Ini diameter 5,5 cm. Tuang puding busa sekitar 3/4 cetakan. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 20 cup. Diamkan dahulu sampai set atau sampai mengeras. Setelah mengeras, keluarkan dari cetakan. Bantu dikeluarkan dengan tusuk lidi. Lakukan sampai selesai.
Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu atau dimasukkan ke dalam kulkas. Langkah selanjutnya pembuatan puding merah. Siapkan panci dan masukkan 125 gram gula pasir. Ini opsional ya teman-teman, disesuaikan saja dengan selera. Lalu 1 bungkus agar-agar plain. Aduk dahulu sampai tercampur rata. Lalu masukkan 500 ml air. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang. Sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian ambil sekitar 3 sendok sayur. Ini untuk merekatkan puding jambu ya teman-teman. Sisanya beri pewarna merah tua secukupnya. Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata. Nah, ini sudah cukup. Matikan api kompornya dan angkat. Selanjutnya siapkan kembali cetakan kue talam. Isi puding merah sekitar setengah cup. Lalu letakkan puding busa di atas puding merah seperti ini. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah selesai bisa ditekan-tekan menggunakan sendok seperti ini, pelan-pelan saja ya. Setelah selesai, diamkan dahulu sampai set atau sampai mengeras. Setelah puding jambu mengeras, siapkan mika bulat seperti ini. Ini biasa untuk cup puding ceplok telur ya teman-teman. Lalu keluarkan puding jambu dari cetakan, bantu keluarkan dengan tusuk lidi. Selanjutnya letakkan di mika. Nah, seperti ini. Potong jangan sampai putus ya teman-teman, belah menjadi 4 bagian. Dan siapkan kismis untuk topping. Lalu buka tengahnya secara perlahan supaya puding jambu nggak patah. Nah, seperti ini. Lalu topping dengan kismis. Nah, hasilnya sangat cantik ya teman-teman, mirip sekali dengan jambu air. Kemudian tata di cooling rack. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai, hasilnya sangat cantik dan unik. Kemudian panaskan kembali puding bening yang sudah mengeras. Masak dengan api kecil. Ini puding beningnya terlalu kental ya teman-teman. Akan mama tambahkan 5 sendok makan air. Masak kembali sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, lalu angkat. Kemudian tuang sekitar 1 sendok makan puding bening di atas puding jambu seperti ini, supaya tampilannya tetap mekar dan cantik. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Setelah selesai, diamkan dahulu puding bening sampai set. Nah, ini sudah selesai. Sekarang waktunya icip-icip. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget dan mirip sekali dengan jambu air. Dicoba dulu ya, ini teksturnya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini rasanya benar-benar enak, seger banget dan creamy. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Jika teman-teman ingin coba jualan, siapkan mika ukuran nomor 7 seperti ini. Nah, hasilnya sangat cantik. Kemudian tutup dan staples. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, seperti ini hasilnya jadi lebih menarik, mewah dan kekinian. Puding jambu ini dijual dengan harga 2.500-an, dijamin laris manis. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih, wassalamualaikum.